Shalom, selamat pagi Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini Minggu 28 Juni 2020, minggu keempat sesudah Pentakosta. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Marilah Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendapat urapan dari Tuhan dalam memulai ibadah ini. Kita bersatu teduh, saat teduh kita mulai. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita memuliakan Tuhan dengan nyanyian nomor 18 ayat 1 tambah 3, Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita dengan mengucapkan doa pengakuan dosa. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu.
Pimpinlah kami dengan roh-Mu, agar kami berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, secara pribadi marilah kita dalam suasana saat teduh mengaku akan dosa-dosa kita. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi penyegar iman, karena Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan matamu. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak orang-orang yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Amin. Kita lanjutkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita muliakan Tuhan dengan nyanyian rohani nomor 30 ayat 1 sampai 3. Ada kuasa dalam darahnya. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa. Maukah menang atas kejahatan? Ajaib kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Maukah engkau melayani Yesus? Dalam darahnya ada kuasa. Maukah hidup tiap hari memuji kuasa darahnya yang ajaib? Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan secara bersaut-sautan dalam bentuk responsoria. Firman Tuhan dari Mazmur pasal 116 ayat 1 dan 2 ditambah dengan ayat 12 sampai ayat 19. Mazmur pasal 116 ayat 1 dan 2, kemudian ayat 12 sampai ayat 19. Kita mulai. Terluput dari belenggu maut, aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyediakan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar najarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar najarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu ya Yerusalem. Haleluya.
Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Sebagaimana semua orang percaya di seluruh dunia, marilah kita mengaku akan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, epistel untuk kita minggu ini, firman Tuhan dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai 8. Roma pasal 5 ayat 1 sampai 8, demikian firman Tuhan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikurniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam warta jemaat. Pimpinan jemaat, speaker dan majelis gereja mengucapkan selamat beribadah bagi semua jemaat. Walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, diharapkan tidak mengurangi semangat Bapak Ibu untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan cepat memulihkan Indonesia dan dunia ini dari pandemi COVID-19 ini, sehingga kita dapat kembali beribadah di rumah Tuhan secara bersama-sama. Shalom. Untuk pelayan minggu depan tanggal 5 Juli 2020, liturgis Bapak The Speaker MC Mangunsong, pengkhotbah Ibu Pendeta M. Burhasibuan STH, doa syafaat Bapak The Speaker Bistorus,
singers Bapak The Speaker B. Laban dan Bapak The Speaker B. Matupang, pemusik Tarulis Matupang, dan kameramen dan editing Bapak J. Kultum. Kita masuk kepada berita sepekan. Hari ini Minggu 28 Juni 2020, kita masih tetap beribadah di rumah masing-masing untuk memenuhi seruan dalam upaya tur serta memutus rantai penularan virus corona atau COVID-19. Persembahan hari ini sebanyak 3 kali. Untuk sementara waktu, semua kegiatan seksi, sermon, ibadah komsel dihentikan. Pelatihan musik gereja. Gereja kita akan kembali membuka pelatihan musik secara khusus organ gereja bagi anggota jemaat dan anak jemaat yang rindu melayani musik di gereja dapat mendaftar kepada Panitia Kebaktian Bapak The Speaker B. Matupang dan atau kepada pimpinan jemaat Ibu Pendeta M. Hasibuan STH. Pelatihan ini akan dimulai bulan Juli 2020 di gereja. Hal pengumpulan persembahan, perpuluhan dan ucapan syukur. Setiap persembahan yang telah dikumpulkan dapat diantarkan ke gereja pada hari Minggu sampai hari Kamis, dibuat dalam amplop disertai catatan penjelasannya. Demikian juga jemaat yang akan memberikan perpuluhan dan ucapan syukur dapat menghantarkannya ke gereja bersamaan dengan persembahannya. Persembahan, perpuluhan dan ucapan syukur ini akan dibuletinkan setiap minggu. Tuhan memberkati semua jemaat. Pendataan anggota jemaat. Untuk melengkapi dan memperbaharui data keanggotaan jemaat, maka gereja akan melakukan pendataan keanggotaan jemaat melalui ketua komsel. Diharapkan setiap jemaat dapat memberikan data-data anggota keluarga yang merupakan anggota jemaat GMI Efrata Kuala Bekala. Pendataan akan dilakukan sampai akhir bulan Juni 2020. Konferensi distrik. Pada hari Sabtu, tanggal 4 Juli 2020, akan diadakan konferensi distrik 2 wilayah 1. Konferensi akan dilakukan secara online, diundang kepada lay leader, ketua-ketua seksi, dan utusan kontak untuk hadir di gereja pada pukul 10 WIB. Kami akan membacakan surat tentang konferensi distrik ini dari distrik 2 wilayah 1. Medan, tanggal 20 Juni 2020, hal pelaksanaan kondis dan kontribusi. Kepada yang terhormat Bapak Ibu pimpinan jemaat dan majelis distrik 2 wilayah 1 di tempat. Bersama dengan ini kami memberitahukan bahwa pelaksanaan konferensi distrik 2 GMI wilayah 1 akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 4 Juli 2020 pukul 10 WIB sampai selesai. Tempat GMI Gloria, Jalan Haryono MT Medan. Maka dengan ini kami mengundang seluruh anggota konferensi distrik sesuai dengan disiplin GMI tahun 2017 pasal 84 untuk dapat menghadirinya. Dan perlu kami sampaikan bahwa konferensi distrik untuk tahun ini akan kita laksanakan secara virtual Zoom. Oleh karena itu, kami mengharapkan agar setiap pimpinan jemaat dapat berkoordinir anggota konferensi distrik dari gereja dan untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan tetap memperhatikan protap kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Demikian kami sampaikan undangan ini dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Pimpinan Distrik 2 Gereja Metodis Indonesia, DS Pendeta Guntur Ginting, Sarjana Teologi, Master Psikologi, ditandatangani. Demikian undangan Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan untuk menghadiri konferensi distrik. Kita lanjutkan warta jemaat kita. Jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini tanggal 28 Juni sampai tanggal 4 Juli 2020, Elsa Caroline Boris Nurat, Julia Kasepi, Nyonya Pasaribu Boris Majuntak, Bapak Mulyadi Tio, dan Wadiran Francisco. Pimpinan dan semua jemaat GMI Efrata Kuala Bekala
menyampaikan selamat ulang tahun dan semoga panjang umur. Tuhan memberkati kesehatan, sukses dalam studi dan pekerjaan, serta makin teguh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mengenai hal keuangan, tambahan persembahan ibadah minggu tanggal 14 Juni 2020 yang masuk dari 6 KK 339.000, maka total persembahan ibadah minggu tanggal 14 Juni adalah Rp947.000. Persembahan ibadah minggu tanggal 21 Juni 2020 yang masuk dari 13 KK jumlahnya Rp590.000. Persembahan persepuluhan dari 7 keluarga totalnya Rp3.050.000. Terima kasih atas semua persembahan-persembahan yang telah diberikan untuk Tuhan, baik persembahan ibadah minggu, persepuluhan dan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaan kita, memberikan hasil yang berlipat kali ganda. Amin. Tuhan memberkati. Kita akan masuk dalam pengumpulan persembahan. Firman Tuhan yang mendasari pengumpulan persembahan kita hari ini adalah, Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan namamu. Amin. Kita akan menyanyikan Mohon Tuhan Memberkati. Digunakan
Bapa kami di surga, Tuhan yang kami kenal, kami sembah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat segala berkat dan penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan, kami nikmati hingga hari ini ya Bapa. Kami tetap bersyukur Tuhan karena kami masih boleh melakukan ibadah minggu kami, walaupun itu kami lakukan dari rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, biarlah semua ini, apa yang terjadi saat ini di negara kami tetap bawakan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah wabah pandemi COVID-19 ini Tuhan, Engkau yang akan menolong kami, menolong bangsa kami untuk menyelesaikan ini. Biarlah kami boleh menjalani hidup hari-hari kami dengan kenormalan seperti hari-hari yang lalu. Kami tetap bersandar berharap hanya kepada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan akan turut campur tangan untuk menyelesaikan wabah ini melalui kami umat-Mu untuk mematuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan penyebaran virus COVID-19 ini. Bapa di surga, pada saat ini kami hendak menaikkan doa-doa syafaat kami. Biarlah kiranya Tuhan Engkau berkenan mendengarkan doa-doa kami, dan kami berharap kiranya Tuhan akan menjawab doa-doa yang akan kami sampaikan. Bapa kami di surga, kami berdoa ya Tuhan buat seluruh jemaat GMI Prata Kuala Bekala. Biarlah Tuhan Engkau selalu menolong memberkati kehidupan kami. Berkatilah ya Tuhan kami ketika kami melakukan pekerjaan kami. Sebagai apapun itu ya Tuhan pekerjaan yang kami lakukan yang berkenan di hadapan-Mu, biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati. Semoga melalui berkat yang Tuhan berikan kepada kami, kami boleh mencukupkan dan mengelola semua berkat-berkat-Mu untuk kehidupan, untuk kebutuhan rumah tangga kami. Bapa di surga, biarlah juga Engkau selalu menambahkan berkat-berkat kesehatan kepada kami semua. Biarlah ya Tuhan kami tetap menjalani hari-hari kami dengan sehat, karena Tuhan yang selalu menolong dan memberkati kami. Bapa di surga, kami berdoa buat seluruh program-program gereja-Mu, khususnya GMI Prata Kuala Bekala. Walaupun di dalam suasana seperti yang sekarang ini Tuhan, biarlah Tuhan yang akan selalu menolong kami semua, para majelis, para speaker, untuk boleh melakukan semua program yang dapat kami lakukan di dalam masa-masa seperti ini. Begitu juga di dalam pelayanan-pelayanan yang lain, biarlah itu semua kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang akan selalu menolong memberkati kami untuk boleh kami melakukan dan mengerjakannya. Bapa di surga, kami berdoa buat seluruh anak-anak yang telah Kau berkatkan di tengah-tengah kami. Biarlah ya Tuhan pertumbuhan anak-anak kami serahkan dalam tangan-Mu. Kepada anak kami yang sudah bersekolah ya Tuhan, biarlah Tuhan juga memberkati anak-anak kami di dalam kepintarannya. Biarlah anak-anak kami boleh mengikuti, melakukan pelajaran di sekolah mereka di dalam kasih Tuhan. Berkati anak-anak kami di dalam kecerdasan dan kepintarannya. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan buat seluruh jemaat-Mu yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Kami berseru kepada-Mu Tuhan, biarlah Tuhan yang akan memberikan berkat kesembuhan. Kami berdoa buat Opung Rara Doli, di mana saat ini juga sedang menjalani kontrol akan pemeriksaan kesehatannya. Kami berseru berharap kepada-Mu Tuhan, Tuhan akan memberkati orang tua kami ini. Tuhan akan memberikan kemudahan kesembuhan kepada orang tua kami ini. Biarlah Bapa di surga, orang tua kami ini akan selalu bersuka cita karena Tuhan menjawab doa-doa kami, mendengarkan doa-doa kami akan kesembuhan orang tua kami, Opung Rara Duli. Berkati semua keluarga yang menjaga, berkati semua keluarga yang merawat. Biarlah kami semua juga ya Tuhan merasakan sukacita karena orang tua kami ini memperoleh kesembuhan daripada-Mu. Kami juga mengingat ya Bapa di surga, mengingat Bapak Padang, Bapak Munti yang pada masa-masa ini juga di dalam pemulihan, di mana orang tua kami ini Bapa di surga di dalam kurang sehat.
Kami tetap bawakan mereka ke dalam doa kami. Biarlah Tuhan akan menyempurnakan kesehatan pada orang tua kami ini. Biarlah orang tua kami, Bapak Padang, Bapak Munti juga akan selalu bersukacita dan bergembira menjalani hari-hari mereka, karena Tuhan yang selalu menolong dan memberkati. Bapak di surga, pada saat ini juga Bapak, kami hendak berdoa buat gerejamu, Gereja Metodis Indonesia, baik itu di wilayah 1 dan wilayah 2. Biarlah Tuhan kiranya kehadiran gerejamu Metodis Indonesia akan membawa terang kepada semua jiwa-jiwa yang dekat, yang mengenal gerejamu ini. Biarlah Engkau yang memberikan hikmat bijaksana kepada pimpinan bisop kami. Tuhan memberkati semua para DS, para pendeta, para pelayan guru Injil yang melayani sampai jauh ya Tuhan. Tuhan memberi selalu kesehatan, keselamatan di dalam pelayanan mereka. Tuhan akan mencukupkan semua kebutuhan-kebutuhan mereka. Biarlah kiranya firman-Mu itu boleh sampai ke penghujung pelosok desa melalui hamba-hamba-Mu yang memperkenalkannya. Bapa di surga, kami juga berdoa buat inang pendeta kami yang melayani di GEMI Prata Kuala Bekala. Biarlah Tuhan yang selalu menjagai, meliharakan, memberkati, memberi hikmat bijaksana untuk boleh mengembalakan kami semua jemaat GEMI Prata Kuala Bekala. Biarlah Tuhan selalu menambah-nambahkan kesehatan, hikmat bijaksana. Biarlah melalui pelayanan inang pendeta kami semua jemaat-Mu Prata Kuala Bekala akan lebih mengenal lagi kasih Tuhan kepada kami. Tuhan berkati Yamanggultum, Tuhan berkati Nada, Tuhan berkati juga Angel yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak di surga, kami juga mengingat ya Tuhan akan umat-Mu, jemaat-Mu yang berulang tahun pada minggu-minggu ini. Kami berdoa buat Elsa Sinurat, kami berdoa buat Julia Kasepi, kami berdoa buat Nyonya Pasari Bubur Simanjunta, kami berdoa buat Bapak Mulyadi Tio, kami juga berdoa buat Wadiran Francisco. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan karena Engkau telah menambahkan 1 tahun umur kepada anak kami dan saudara kami. Biarlah kiranya Bapak Engkau tetap juga menambahkan berkat kesehatan dan berkat-berkat lainnya. Terima kasih Bapak di surga. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat seluruh jemaat-Mu, di mana jemaat Tuhan telah memberikan persembahan-persembahan ke gereja-Mu. Biarlah kiranya persembahan-persembahan yang diberikan ini Tuhan boleh dimanfaatkan, boleh dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh para speaker majelis gereja-Mu di dalam pelayanan gereja untuk melayani umat-Mu, jemaat GEMI Prata Kuala, dan semua itu untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga telah mengumpulkan persembahan. Berkatilah ini Tuhan, semoga menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan. Ajari kami Tuhan untuk memberikan yang lebih baik lagi. Bapa di surga, sebentar juga kami hendak dilawat oleh firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau membukakan hati dan pikiran kami. Kiranya melalui pimpinan Roh-Mu yang kudus itu, kami boleh mengerti akan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, inang pendeta kami. Berkati inang pendeta kami dalam menyampaikan firman-Mu. Semoga firman Tuhan itu akan menjadi kekuatan kami, penopang kami, tongkat kami untuk menjalani hari-hari yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, di atas segalanya kami mohon ampun atas kesalahan dan dosa kami. Semua kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Terpuji, termulialah nama-Mu Bapa di surga. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi nomor 268 ayat 1 dan 2, Pergilah ke seluruh dunia.
berjuta jiwa digengam si jahat, jika Injil tak didengarnya. Tuhan berpesan katanya, nah kuasa diberi padaku, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injilku tetap besertamu. Lihat di dunia pintu yang terbuka, hai laskar Kristus bangunlah segera. Umatnya Tuhan yang seroh sejiwa, majulah dan kabarkan Injilnya. Tuhan berpesan katanya, nah kuasa diberi padaku, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injilku tetap besertamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Oh Tuhan Allah kami yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih untuk berkat dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami boleh bersama memuji memuliakan Engkau. Kami boleh menyampaikan puji-pujian, doa syukur dan permohonan kami kepadamu Tuhan. Dan sejenak kami akan bersama membaca. Bahkan kami mau diajari oleh kebenaran firman Tuhan di dalam menjalani hari-hari perjalanan hidup kami. Waktu ini Tuhan kami serahkan kepadamu, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom bagi kita semua Bapak Ibu yang kekasih. Kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 18 ayat yang pertama sampai ayat 15. Saya akan membaca untuk kita semua. Demikian firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 15. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbamtin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jikalau aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya, lalu orang itu segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu
akan mempunyai seorang anak laki-laki, dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa, sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, nas firman Tuhan ini pengulangan janji Allah kepada Abraham. Dalam Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 15 ini mengisahkan Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Pada saat Tuhan menampakkan diri, Abraham tidak sedang melakukan ritus keagamaannya. Abraham tidak sedang duduk beribadah, tetapi ia sedang duduk di pintu kemahnya karena hari begitu panas. Situasi ini Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus Yesus membuktikan bahwa Allah bisa hadir menunjukkan diri dalam situasi apapun. Tidak hanya pada saat ritual ibadah dilaksanakan, tidak pada saat semua orang berkumpul duduk dalam satu ruangan ibadah dan pada saat itu saja Allah bisa hadir. Dalam firman ini membuktikan bahwa hadir Allah dalam situasi apapun. Bapak Ibu yang kekasih, dan dalam situasi apapun sebenarnya kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tidak hanya pada saat hari Minggu atau pada saat ibadah-ibadah yang kita lakukan, tapi pada saat mungkin seperti Abraham pada waktu itu duduk sambil berkipas-kipas, mungkin karena panasnya dia berkata dalam hatinya, oh Tuhan, mungkin dia sedang meminta atau sedang berbicara kepada Tuhan, tidak sedang melakukan rutinitas ibadahnya. Bapak Ibu yang kekasih, dari peristiwa dalam Kejadian pasal 18 ini, Abraham tidak menyadari bahwa orang yang disambutnya dengan semangat itu adalah salah satunya Tuhan. Dengan penuh semangat ia melayani, bahkan mempersiapkan makanan yang berlimpah untuk mereka. Hanya untuk 3 orang yang singgah ke tempatnya, ia mempersiapkan begitu banyak makanan untuk mereka. Mempersiapkan yang terbaik, roti dari tepung yang terbaik, daging anak lembu yang empuk, dadi dan susu, dipersiapkan semuanya seperti sedang berpesta. Bapak Ibu yang kekasih, Abraham adalah orang yang murah hati. Peristiwa ini membuktikan bahwa untuk orang yang tidak dia kenal saja, dia mau melakukan yang terbaik. Dia mau mempersiapkan yang terbaik. Pada saat orang datang, dia menyambut dari kejauhan, dan setelah sampai dia sujud di depan mereka dan mengatakan silahkan. Bapak Ibu yang kekasih, dan ternyata kebaikan itu pun tidak sia-sia. Sehingga dalam nas firman Tuhan ini ada juga hal yang perlu kita ingat dan kita pelajari, bahwa dalam hal melakukan kebaikan, semua itu tidak akan pernah sia-sia. Meskipun bukan hari ini kita mendapatkan balasan dari kebaikan itu, tetapi Allah menyatakan lewat firman ini kemurahan hati yang dilakukan dengan sungguh-sungguh
tidak akan pernah sia-sia. Dan akhirnya Bapak Ibu yang kekasih, dia mendapatkan berita sukacita bahwa tahun depan Abraham dan Sarah akan memiliki seorang anak laki-laki. Itu yang disampaikan oleh orang yang datang kepadanya pada waktu itu. Memang sesuatu yang mungkin kedengaran tidak masuk di akal dan serasa lucu, sehingga Sarah tertawa mendengarkan berita itu. Wajar Sarah tertawa dalam hatinya, bagaimana mungkin aku bisa memiliki seorang anak sementara sudah sangat tua. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Sarah berpikir secara manusia, tetapi Allah akan melakukan perkara yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia. Dan Tuhan mengatakan, mengapa engkau tertawa? Perkataan itu Bapak Ibu yang kekasih juga mau mengatakan bahwa Tuhan mengetahui apa isi hati manusia. Meskipun Sarah mengatakan pada waktu itu, aku tidak tertawa karena dia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, engkau memang tertawa. Bapak Ibu yang kekasih, kedalaman hati manusia Allah tahu. Kalaupun manusia bisa dibohongi, tapi Allah tidak bisa dibohongi. Banyak orang yang membohongi orang lain dengan mengatakan pada saat ditanya, apa yang ibu pikirkan? Bahkan kepada dokter saja mungkin berbohong ya. Apa yang ibu pikirkan? Atau apa yang bapak pikirkan? Gak ada yang kupikirkan. Berbohong. Sebenarnya tidak mungkin tidak ada yang dipikirkan. Namun tidak sanggup mengatakan atau tidak mengetahui apa yang sedang dipikirkannya, karena begitu berat beban yang sedang dipikirkan. Bapak Ibu yang kekasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, secara manusia kita tidak bisa memikirkan apa yang Tuhan rencanakan untuk kita nikmati. Bapak Ibu yang kekasih, Tuhan mengetahui apa yang akan diberikannya kepada setiap umat. Mengingat dan mengandalkan sabda Tuhan dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang kekasih, juga tidak berarti kita harus mengabaikan pekerjaan kita. Dalam nas firman Tuhan ini, Abraham dapat menjadi contoh tentang menyambut siapapun dengan sepenuh hati dan siap melayani siapa saja, walau ia sendiri tidak mengenal siapa yang sedang datang itu, atau siapa yang sedang dia layani. Bapak Ibu yang kekasih, berkat Allah itu bisa datang dan juga bisa pergi tanpa kita sadari. Tanpa kita sadar, kita sudah mempersiapkan diri menyambut berkat seperti yang dilakukan oleh Abraham. Dia mempersiapkan dirinya untuk mendapatkan berkat yang melimpah, yang luar biasa, yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia. Sudah dipersiapkan dirinya untuk menerima berkat itu Bapak Ibu yang kekasih. Tetapi berkat itu bisa juga pergi tanpa kita sadari, karena sudah mengusir berkat itu jauh-jauh. Dan dalam nas firman Tuhan ini, tanpa disadari Bapak Ibu yang kekasih, firman Abraham sudah melakukan yang terbaik untuk dirinya lewat perbuatan-perbuatan baik kepada orang yang tidak dikenalnya. Kepada para tamu, dia mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik. Bapak Ibu yang kekasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh merenung dalam perjalanan kehidupan kita. Mungkin ada orang yang menghukum dirinya sendiri, atau orang lain yang menghukum kita dengan mengatakan perkataan-perkataan yang mungkin menyakitkan kita, dengan mengatakan, oh karena dia tidak diberkati Tuhan, karena dia melakukan kesalahan, karena dia begini dan begitu. Tapi Bapak Ibu yang kekasih, yang pasti satu hal, bahwa Allah mengetahui apa yang terbaik bagi kita dalam perjalanan hidup kita. Kalau hari ini Allah tidak memberikan apa yang kuinginkan, apa yang kurindukan, berarti Allah lebih tahu apa yang kubutuhkan.
bukan karena Allah membenci. Atau kita boleh merenung, kenapa aku tidak bisa menerima berkat ini yang kuinginkan, yang kurindukan? Mungkin kita bisa memikirkan hal-hal yang sudah kita lakukan dalam perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu yang kekasih, pada saat Abraham sibuk mempersiapkan berbagai macam jamuan makan bagi mereka, ia juga tidak kehilangan kesempatan untuk mendengarkan dengan cermat sabda Tuhan. Ada banyak orang di zaman sekarang ini, Bapak Ibu yang kekasih, mencari-cari alasan untuk tidak mendengar sabda Tuhan dengan mengatakan sibuk. Aku sibuk kali. Dari hari Senin sampai hari Minggu bekerja, jadi tidak ada waktu untuk beribadah. Persoalannya Bapak Ibu yang kekasih, bukan karena sibuk atau tidak, tetapi apakah kita punya tempat di hati untuk kehadiran Tuhan? Apakah kita mau mendengar sabda Tuhan atau tidak? Sesibuk apapun kita, pasti pada saat hati kita rindu untuk mendengar sabda Tuhan, kita akan mempersiapkan waktu untuk mendengarkan sabda Tuhan. Abraham dengan situasi dan kondisinya yang tidak mengenal orang yang hadir pada waktu itu, Bapak Ibu yang kekasih, dia menyambut dengan baik. Dia tidak mengatakan ngapain datang ke sini. Atau pada saat mereka ingin duduk, ini bukan untuk tempat orang asing, tidak dikatakannya. Justru dia menyambut, bahkan dia bersujud di hadapan para orang yang tidak dikenalnya itu. Dan meminta kepada mereka supaya mereka bersedia menunggu supaya diambilkan air dan mempersiapkan makanan bagi mereka. Pada saat kita membuka hati kita, pada saat kita mempersiapkan diri kita, melakukan hal yang terbaik kepada Allah dalam perjalanan hidup kita, Bapak Ibu yang kekasih, yakin dan percaya bahwa yang tidak mungkin menurut pikiran manusia mungkin bagi Allah. Segala sesuatu pasti bisa terjadi dalam perjalanan hidup kita jika kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan seluruh hidup kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir dalam perjalanan kehidupan ini. Yakin dan percaya janji yang diberikan oleh Allah kepada umatnya pasti akan digenapi. Biarlah firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang kekasih, boleh meneguhkan hati kita, boleh membuat kita semakin kuat di tengah-tengah situasi kita saat ini. Pada saat Allah menjanjikan akan menyertai kita sepanjang zaman kehidupan kita, maka Ia akan memberkati kita di saat kita setia dengar-dengaran akan sabdanya dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, hari ini Engkau mengingatkan kami, kedalaman hati kami Engkau tahu Tuhan. Bagaimana perasaan kami Engkau pun memahami. Apa yang kami butuhkan pun Engkau tahu ya Allah. Karena itu biarlah kami berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Boleh mensyukuri segala sesuatu yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Bahkan boleh tetap setia menantikan janji yang Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Secara khusus untuk setiap anak-anak Tuhan, seluruh jemaat Tuhan, seluruh umat-Mu ya Allah, yang bermohon, yang meminta kepadamu, biarlah Engkau menjawab tepat pada waktunya. Hari ini Tuhan, kami percaya kepadamu bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau akan memberikan kebaikan demi kebaikan bagi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini, Bapak Ibu yang kekasih, untuk kita boleh terus dengan penuh hati bersyukur kepada Tuhan, boleh mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidup kita, bahwa segala sesuatu yang tak bisa kita pikirkan mungkin bagi Allah untuk dilakukan dalam perjalanan hidup kita. Mari kita bernyanyi kepada Allah, beri puji.
kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Marilah kita menerima berkat dan anugerah yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.